loteng Yerusalem, murid-murid Yesus menantikan Tuhan dan mereka mengalami Tuhan secara pribadi dan hidupnya mereka diubahkan. Dari Rasul Petrus yang sebelum mengalami Tuhan, sebelumnya di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus yang ngomongnya gede, sok berani tapi nyalinya kecil. Tapi ketika dia mulai mengalami Tuhan, di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, keempat, kelima, dia jadi orang yang powerful sekali. Powerful. Sekali ngomong 3.000 orang bertobat, sekali ngomong 5.000 orang bertobat, sekali ngomong 10.000 orang. Dan bahkan apapun yang keluar dari tubuhnya, dari badannya Petrus, itu mengalir kuasa Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan. Dari bayang-bayangnya menyembuhkan orang sakit, pandangan matanya orang lumpuh berjalan. It's powerful sekali. Jadi orang itu mengalami Tuhan, dia akan diubahkan ke level yang berbeda. Kehidupan kekristenan kita itu setiap hari harus mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan setiap hari. Mengalami Tuhan itu bukan ke ibadah ke gereja, ya salah satunya itu. Mengalami Tuhan itu setiap hari bangun hubungan, ngobrol, bercakap-cakap, menanti-nantikan Tuhan. Kadang ada beberapa di Alkitab tuh orang yang sudah lama menanti-nantikan Tuhan tanpa kejelasan. Seperti Daud menanti-nantikan Tuhan, janjinya digenapin. Janjinya Daud tuh setelah diurapi jadi raja, kan dia nggak langsung jadi raja. Dia menjalanin proses yang berdarah-darah seperti tadi itu, yang diceritakan tadi itu. Menaburnya berdarah-darah dulu. Si Daud juga berdarah-darah, dikumpul sama kumpulan gerombolan-gerombolan. Kadang dia perang sama orang Filistin, di sisi lain kadang belain orang Filistin, di sisi lain perang sama ini. Dia lari ke satu, seakan-akan tidak ada tujuan di akhirnya. Tetapi pada detik akhirnya, waktu dia mengalami perjalanan di Siklag, itu kan anak istrinya semuanya dirampaskan. Bahkan Daud sendiri, seakan-akan rencana Tuhan yang Tuhan ngomong itu seakan-akan gak digenapi loh. Bahkan dia, orang-orang pengikutnya mau lemparin batu biar mati loh. Tapi perhatikan cerita itu, dalam hitungan beberapa hari Saul mati dan dia dipromosi jadi raja. Ada perjalanan yang setiap kita tuh ngalami, masing-masing berbeda, takarannya berbeda-beda. Takaran saya sama takaran bapak berbeda, takaran saya sama takaran saya ibu berbeda. Karena setiap orang akan digeret ke maunya Tuhan, dengan tujuannya Tuhan, kerencananya Tuhan. Masing-masing berbeda, tidak ada yang sama. Sidik jari kita aja berbeda kok, karena kita dibikin handmade, spesial. Secara khusus Tuhan bikin kita dengan tujuan yang khusus pula. Ada seorang pangeran juga mengalami hal yang sama. Sebelum dia dipromosikan menjadi orang yang nomor 2 di Mesir, dia juga mengalami proses yang berdarah-darah. Tidak ada yang gampang, tidak ada yang ikut Tuhan itu. Memang janjinya Tuhan, kalau kita setia sama Tuhan, bahwa Tuhan akan genapin, bahwa Dia juga membuat perjanjian dengan kita. Kita diberikan kekuatan untuk mendapatkan kekayaan, the power to get wealth. Diberikan kekuatan kekayaan untuk menggenapi perjanjian, membuktikan bahwa Tuhan janji sama kita itu pasti digenapi. Dan untuk ke proses kesana itu Tuhan izinkan. Itu digenapi itu kita itu udah layak terima atau belum? Kita tuh sanggup dipercayakan apa enggak? Seperti anak kita akan belikan anak kita itu sebuah mobil kalau dia dalam pemandangan kita sebagai orang tua layak, bisa dipercaya. Betul apa enggak? Tuhan pun juga sama. Kita ini orang-orang yang di bumi ini memiliki karakter yang diwariskan oleh Bapa. Karakter kita itu karakter ilahi yang diwariskan dari kerajaan surga, dari Allah sendiri. Kurang lebih kalau kita ini ngelihat anak kita bisa dipercayakan,
kita akan tambah kepercayaan ini. Anak ini bisa dipercayakan perusahaan nggak untuk kelola? Ini anak ini bisa percayakan mobil nggak? Ini anak ini bisa percayakan uang nggak? Bisa kelola nggak? Sama kita. Tuhan juga sama dengan kita. Kira-kira kita ini dipercayakan nggak? Jangan-jangan kalau kita dikasih mobil sama anak kita, dia bisa ngebut-ngebut, dia bisa nabrak orang, bisa cilaka. Sama seperti ponakan saya minta dibeliin, nanti aku beliin motor ya. Nah, saya beliin ke Carrefour, beliin sepeda dulu, saya kasih sepeda, dan saya perhatiin cara naik sepedanya ngawur sekali. Bagaimana saya bisa belikan motor, bisa hajar orang itu, lampu rempatan bukannya tolekan, hajar terus, hajar ini mau. Saya bilang, kamu mesti hati-hati, karena apa yang kita beri bisa menghancurkan anak kita. Sama dengan Tuhan. Tuhan tuh ngelihat kita ini mampu nggak, karena Tuhan janji Tuhan pasti berkatin kita. Tapi masalahnya apa, kita bisa dipercaya? Kalau nggak, berkat yang Tuhan berikan sama kita itu malah menghancurkan kita. Saya alami sendiri. Waktu saya umur 23, 24, karakter saya belum matang. Saya udah jadi pendeta, saya udah jadi hamba Tuhan, sudah pelayanan kemana-mana, urapan saya powerful sekali. Hadiratnya begitu kuat, jalan kemana-mana, kesembuhan terjadi. Tapi itu tidak membuat karakter yang di saya ini bisa dipercayakan lebih gede lagi. Sembrono, sembarangan, sombong, belagu, sok tahu, merasa paling hebat sendiri. Tuhan tidak pernah ambil loh itu urapan, tapi dia tahan dulu. Kalau saya dikasih terus, saya akan hancur. Diizinkan pending, step by step, dan mulai lagi dari nol, dan mahal sekali harga. Saya mesti berdarah-darah, saya mesti berjuang, saya mesti nangis, saya mesti jerit sama Tuhan. Sampai hari ini pun karunia kesembuhan juga nggak begitu jalan dalam hidup saya. Mahal. Kalau Tuhan sudah percayakan sesuatu yang benar-benar Tuhan kasih, karunia Tuhan kasih, itu kita mesti pegang dengan tanggung jawab, dengan tekun, dengan setia, dengan hormat akan Tuhan. Karena apa yang Tuhan percayakan itu bukan buat kita sebenarnya, buat kemuliaan nama Tuhan melalui hidup kita. Amin. Kebanyakan kita lupa. Nih gue, kalau kita jalan mesti pakai payung. Kenapa Pak? Dongak terus kehujanan, bilang. Jalannya lupa diri. Sering kita beri tepuk tangan. Gara-gara gua itu. Kalau nggak ada gua nggak bisa. Itu kalau gua nggak datang, pelayanan juga ngerusak. Itu kalau nggak ada gua, nggak ada donaturnya. Kalau nggak ada gua, semuanya berantakan. Itu sebenarnya kita membanggakan diri kita tepuk di hadapan Tuhan. Ini Tuhan, gue Tuhan. Nanti, bukan. Hati-hati. Semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita apapun juga itu sebenarnya tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan buat kita. Kita hanya diberikan untuk dinikmatin, tapi kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Everything. Duit, pekerjaan, rumah, keluarga, suami, istri, anak, pelayanan, karunia, urapan, semuanya untuk Yesus Kristus Tuhan, bukan buat Tuhan. Kalau kita bisa ngerti apa yang Tuhan mau ini, tambah hari, tambah diperbesar kapasitas kita. Urapan kita semakin gede, hikmat kita semakin gede, kepercayaan kita dibikin semakin gede. Semakin hari semakin bertambah seperti bola salju itu menggulung terus, semakin gulung semakin gede, semakin gulung semakin gede, semakin gulung semakin gede. Karena Tuhan hobinya mengangkat, mempromosi, membawa kita ke dalam pusat kehendaknya yang sempurna. Gak ada yang lain. Kita mesti kenalin maunya Tuhan, isi hatinya apa. Ini akan membuat kehidupan kita itu tambah hari tambah berbeda. Berbeda sekali. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu hidupnya selalu berbeda sekali. Paulus ketemu Tuhan, hidupnya berbeda. Dari jadi seorang pembunuh, penganiaya, tukang kemin, bahkan Stefanus dibunuh di depannya, dia ketawa-ketawa aja. Bahkan dia dapat otoritas dari imam besar untuk habisin orang Kristen. Tapi waktu di perjalanan ketemu Tuhan, dia bisa berubah menjadi orang yang
the best di matanya Tuhan, nulis 3/4 perjanjian baru. Artinya ini orang yang surga bisa percayakan untuk perkara yang lebih gede. Amin. Daud juga punya kelemahan yang jahat di mata Tuhan. Tapi karena dia memiliki hati yang berbeda di hadapan Tuhan, dia dipromosi Tuhan. Main terus. Jadi yang berbeda. Amin. Saya kok jadi ngomong banyak ya? Padahal tadi Tuhan nggak ngomong. Biasa ini kalau udah ngomong tuh ngalir terus nih. Karena kenapa kok kita ini mesti baca Alkitab setiap hari? Kenapa saya mesti ngomongin, saya dengerin, saya baca Alkitab setiap hari? Karena saya pingin kenal Tuhan. Karena tujuan Alkitab ini ditulis, satu tujuannya untuk kita semakin kenal dengan Dia dan kita semakin diubah ke arah Dia. Amin. Tujuan firman ini ditulis untuk kita itu menjadi serupa segambar dengan Tuhan, dan kita akan diubah menjadi sama seperti Kristus karakternya. Kita semakin kenal Tuhan. Tujuan firman, kita belajar firman. Makanya kalau kita belajar firman, karena fungsinya Roh Kudus itu mengingatkan firman yang di dalam ini loh, dan kita telan, kita makan setiap hari itu diingatkan. Makanya kalau ngomong begini nerocos terus non-stop. Ini momen kita harus mengalami Tuhan. Momen kita harus benar-benar kenalin Tuhan. Kita harus deketin hatinya Tuhan, maunya Tuhan, seleranya Tuhan. Bahkan kalau kita nyanyi nyembah begini ya, kadang ada Tuhan pun juga kadang pingin lagu-lagu tertentu. Waktu kita menyanyikan lagu-lagu tertentu, rapanya itu begitu powerful, tebel. Terus tiba-tiba kita rubah lagu tertentu, langsung down. Wah, dia selera Tuhan. Nah, Tuhan punya selera. Tapi kalau kita ini ngikutin apa yang Tuhan mau nih, saya pun juga belajar. Kita semuanya disiplin belajar. Saya juga belajar ngikutin apa yang Tuhan mau sih. Apa sih Tuhan yang mau ngomong? Apa sih yang Tuhan inginkan nih? Waktu kita mulai ngikutin terus, kepekaan kita semakin dalam, pengertian kita akan semakin dalam, kita semakin peka. Kita bukan jadi orang yang gak punya empati, yang masa bodoh. Kita tiba-tiba punya rasa sensitivitas yang tinggi akan hadirat Tuhan. Amin. Tutup matamu, kita mulai berdoa.